ketika sedang ngerokin Bu Asih, Mbak Imah ini sempat melihat ke arah tangga yang ada di rumahnya dari Pak Har itu. Nah, ketika Mbak Imah melihat ke arah tangga, Mbak Imah ini melihat ada sosok Pak Har di situ berdiri di antara kegelapan dari tangga itu. Karena kondisinya ini selepas maghrib. Nah, waktu itu Mbak Imah ini mengamati. Mbak Imah ini tanya setelahnya dengan Bu Asih, "Bu, Pak Har ini kan nggak di rumah ya?" "Iya, Bapak ini keluar dari kemarin." Tukang-tukang ini bingung, ini Pak Har ini kok orangnya seleneh dan duitnya ini kok banyak banget ya, tempatnya nggak perlu direnovasi kok direnovasi. Itu terus-terusan terjadi. Warga ini akhirnya kecurigaannya ini tumbuh dengan besar. Pak Har ini jangan-jangan memang melakoni satu pesugihan. Pak Har ini melakukan pesugihan kandang bubrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Harga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah horor yang berkaitan dengan pesugihan. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Untuk cerita kali ini dibagikan oleh satu rencang kita yang di sini kita sebut saja namanya dengan nama Damar. Jadi Damar ini adalah nama samaran. Karena memang sang pengirim cerita ini beberapa kali menegaskan dalam ceritanya yang dikirim melalui email kepada kami agar namanya ini untuk tidak disebutkan ataupun disamarkan. Karena apa? Ini menyangkut satu tokoh yang ada dalam cerita ini. Artinya satu tokoh ini adalah sang pelaku pesugihan. Nah, sang pelaku pesugihan ini rumahnya ini letaknya berhadap-hadapan persis dengan sang pengirim cerita. Dan sampai hari ini sang pelaku pesugihan ini masih hidup dan tinggal di sana. Maka dari itu sang pengirim cerita meminta agar namanya ini tidak disebutkan ataupun disamarkan. Oke, jadi kisah berawal di sekitaran tahun 90-an. Kita mundur dulu sebentar, di sekitaran tahun 90-an di satu desa yang ada di sekitaran Jawa Tengah. Di sini kami tidak menyebutkan nama desanya. Ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini kita sebut saja namanya dengan nama Pak Har. Pak Har ini tinggal di desa itu di sekitaran Jawa Tengah. Dan beliau ini tinggal di sana dengan ekonomi yang bisa dikatakan pas-pasan. Nah, waktu itu singkat cerita, Damar sang pengirim cerita ini menikah. Damar ini menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari desa tersebut, dan ternyata perempuan itu masih saudaraan dengan Pak Har, dan rumahnya dari istrinya Damar ini berhadap-hadapan persis dengan yang namanya Pak Har ini. Jadi waktu itu berjalannya waktu setelah Damar ini menikah dan Damar ini tinggal di desa itu, Damar ini semakin mengenal tentang sosok Pak Har ini dan keluarganya. Jadi Pak Har ini memang hidup dengan ekonomi yang pas-pasan, dan profesi Pak Har ini sehari-harinya jualan es potong.
es potong ini es yang kecil-kecil, mungkin Rencang semua ingat. Lalu untuk menjualnya ini dengan cara dipotong-potong lalu ditusuk dengan tusukan bambu. Nah, waktu itu Pak Har ini menjalani profesi seperti itu terus sehari-harinya. Jadi setelah Damar ini tinggal di sana, Damar ini benar-benar melihat kehidupan dari Pak Har. Karena waktu itu memang istrinya juga masih saudaraan dengan Pak Har itu. Seperti yang kita tahu lah, kalau di desa ini kan memang kebanyakan dari rumah ke rumah ini masih bau saudara, meskipun itu saudara jauh. Nah, hari pun berjalan. Waktu itu nggak sampai 2 bulan ketika Damar ini menikah dan tinggal di sana, ada satu keanehan yang ditangkap oleh Damar. Jadi pada waktu itu Damar dan beberapa tetangga dari Pak Har ini merasa agak kaget awalnya, karena secara tiba-tiba memang Pak Har ini membangun rumahnya menjadi 2 lantai, dan itu bisa dikatakan ya rumah mewah. Karena Damar dan beberapa tetangga dari Pak Har ini, mereka semua ini tahu berapa penghasilan dari Pak Har sehari-harinya dengan profesinya sebagai penjual es potong keliling. Nah, di sini bukan bermaksud untuk merendahkan penjual es potong keliling ataupun pedagang keliling, bukan seperti itu. Jadi perlu kami tegaskan, mereka semua tetangga dari Pak Har, bahkan Damar ini tahu persis berapa penghasilan Pak Har. Penghasilan dari Pak Har ini dengan jualan es potong secara keliling ini nggak banyak, karena mereka juga tahu yang dibawa oleh Pak Har es potong ini yang dijajakan untuk keliling ke desa-desa sebelah ataupun diantarkan sekolah ini jumlahnya juga nggak banyak. Jadi mereka tahu betul berapa penghasilan Pak Har. Maka dari itu mereka semua ini merasa kaget, bahkan Damar. Nah, tapi pada waktu itu hal tersebut, pikiran-pikiran negatif ini berusaha ditepiskan oleh mereka semua, dan mereka ini berpikir positif. Ya, kemungkinan istrinya dari Pak Har yang bernama Bu Asih mungkin dapat warisan dari keluarganya, atau mereka ini baru aja dapat uang kaget lah dan lain sebagainya. Jadi hari-hari pun berjalan. 1 minggu kemudian, berbarengan dengan rumah Pak Har ini yang sedang dibangun, Pak Har ini tiba-tiba membeli 1 unit mobil keluaran terbaru. Nah, disitulah warga ini mulai muncul desas-desus. Ini apa iya Pak Har ini dengan hanya jualan es potong keliling, dan profesi itu masih dilakoni sampai hari itu. Pak Har ini masih jualan es keliling. Pak Har ini bisa bangun rumah mewah seperti ini. Pak Har juga beli 1 unit mobil ini keluaran terbaru. Nah, tapi warga ini, para tetangga berusaha untuk, ya sudahlah, itu urusan masing-masing. Dan gak lama kemudian, belum ada 1 bulan setelah mobil pertama ini dibeli, Pak Har ini beli mobil lagi dengan keluaran terbaru lagi, dengan brand lain, merek lain. Nah, waktu itulah desas-desus ini mulai tumbuh di antara para warga ini, bahkan Damar. Nah, sampai berjalannya hari, pada suatu sore ketika Damar ini pulang kerja, Damar ini seperti biasa, kalau wayah surup menjelang maghrib ini pulang kerja, Damar ini selalu duduk-duduk di depan rumahnya. Dia ini selalu menikmati secangkir kopi sembari dia ini menghisap sebatang rokok. Nah, waktu itu sekitaran jam 5:30, hampir maghrib, kondisinya ini sudah masuk gelap. Waktu itu desa udah nampak sepi, karena memang di desa itu kalau menjelang maghrib warga ini pulang ke rumah dan memilih untuk di rumah. Nanti kalau azan ini baru mereka ini ke surau, ke musola. Jadi waktu itu kondisinya sepi. Jalanan ini, Damar ini duduk sambil dia ini ngeliatin burung peliharaannya, dia merokok, dan sesekali melihat ke depan rumahnya. Jadi depan rumahnya persis rumah istrinya itu ada rumahnya Pak Har. Nah, waktu itu Damar ini melihat ke arah sana. Bangunan dari rumah Pak Har ini belum selesai dibangun, berbulan-bulan ini belum selesai dibangun. Nah, sedikit catatan, Damar ini semenjak kecil, ini bukan sombong ya, Mas Damar ini memang semenjak kecil sudah terbiasa melihat hal-hal yang sensitif ataupun tidak dilihat orang ini pada umumnya, seperti makhluk-makhluk tak kasat mata. Ini bukan sombong, karena memang seperti itu Mas Damar ini mengakui. Nah, waktu itu Damar ini sedang bersantai, dia terus menatap rumahnya Pak Har, dan tiba-tiba Damar ini dikagetkan dengan sosok kera. Jadi sosok kera ini besar sekali ukurannya, tubuhnya ini berbulu, matanya ini menyala merah. Nah, waktu itu Damar ini menganggap
ini bukan seperti sosok kera, lebih ke sosok gorila. Nah, waktu itu sosok ini duduk di atas atap rumah dari Pak Har di lantai 2 yang belum selesai dibangun. Duduk ini dan seperti melihat ke arah sekitaran desa. Jadi benar-benar ukurannya ini besar. Nah, waktu itu Damar ini tahu ini bukan sosok kera biasa, ini makhluk gaib. Tapi Damar karena sudah terbiasa melihat hal seperti itu, Damar ini agak kaget aja. Setelahnya ya merasa biasa. Nah, gak begitu lama sosok gorila ini, sosok kera besar ini berjalan, ini menuju ke arah belakang rumah dari Pak Har. Itu yang diingat oleh Damar waktu itu, dan setelahnya adzan maghrib ini nggak lama kemudian ini berkumandang. Damar ini pun masuk ke dalam rumah, dia bersih-bersih diri, lalu dia ini menuju ke musola. Nah, singkat cerita, setelah Damar ini selesai dari surau, dari musola, melaksanakan ibadah sholat maghrib, Damar ini makan malam di rumah. Dia ini sempat tanya dengan istrinya, "Bun, aku mau tanya sama kamu, Bun." "Ya, ada apa?" "Kamu pernah melihat sesuatu yang aneh nggak di rumahnya Pak Har? Atau di atap rumahnya, atau di lantai 2-nya, kalau menjelang maghrib ini?" Nah, istri dari Damar ini menjawab, "Enggak ya, aku nggak pernah lihat apa-apa." "Emang kamu lihat apa?" Nah, karena istrinya ini menjawab seperti itu, Damar ini nggak mau menjelaskan lebih lanjut karena Damar ini takut kalau nanti istrinya ini kenapa-kenapa, istrinya jadi nggak tenang ataupun merasa takut ketika dia ini nanti cerita mengenai apa yang dia ini lihat. "Oh, nggak apa-apa, aku cuma tanya aja." Damar ini cuma seperti itu. Nah, berjalannya hari, mulai ada desas-desus. Jadi waktu itu di pos ronda malam hari, ketika Damar ini mau jaga ronda malam, dia ini dapat jatah gitu kan, Damar ini jalan ke sana. Nah, ketika sampai di pos ronda sekitaran jam 9 malam, waktu itu pos ronda ini agak ramai. Jadi ada bapak-bapak di situ, ada juga beberapa ibu-ibu yang ikut nonton TV di pos ronda itu. Nah, Damar ini ke sana, Damar ini duduk menyapa mereka seperti biasa, dan ternyata mereka ini sedang mengobrolkan sesuatu yang membuat Damar ini akhirnya merasa yakin kalau ada sesuatu yang ganjil di rumahnya Pak Har. Jadi waktu itu beberapa warga, para tetangga dari Damar dan Pak Har ini sedang ngobrolin perihal makhluk yang seperti sosoknya ini sosok kera besar seperti gorila. Nah, ibu-ibu ini sempat bilang di situ, "Iya, aku juga pernah lihat. Itu menjelang maghrib di atap rumahnya dari Pak Har ini kok ada sosok kayak gorila, gede banget." Nah, beberapa bapak-bapak juga mengiyakan, "Iya, aku malam hari juga pernah lihat di situ." Nah, disitulah Damar ini benar-benar yakin kalau apa yang waktu itu dilihat oleh Damar, sosok kera yang hampir menyerupai gorila, itu adalah makhluk gaib dan itu adalah yang disebut orang dengan gendruwo. Nah, waktu itu Damar ini yakin akhirnya. Berjalannya waktu, ada satu kejadian. Waktu itu ada anak kecil, usianya ini sekitar 11-an tahun. Anak kecil ini seperti biasa bermain di desa itu dengan teman-temannya. Nah, waktu itu anak kecil ini dengan satu temannya ini masih bermain. Yang lain ini, teman-teman lain udah pulang karena itu menjelang maghrib. Mereka berdua ini main di belakang halaman rumahnya dari Pak Har. Nah, di belakang halaman rumahnya Pak Har ini memang ada satu pohon mangga besar. Nah, pohon mangga besar ini seringkali berbuah ketika musim mangga ini tiba. Nah, kebetulan waktu itu sedang musim mangga. Jadi mangga ini sedang berbuah banyak dan nampak ranum-ranum. Nah, namanya anak kecil, mereka ini kan masih bandel-bandelnya, energi untuk bandel ini masih tinggi. Nah, salah satu dari anak itu ini ngejak temennya, "Yuk ke belakang rumahnya Pak Har." Mereka ini ke sana. Melihat mangga ini yang sangat ranum, mereka ini karena bandel mau ngambil mangga itu. Nah, satu temennya yang barusan diajak ini nggak mau. "Enggak, kamu aja yang ambil, aku enggak, nanti dimarahin sama Pak Har." "Nggak apa-apa, udah, nggak ada orang, diambil aja." Nah, akhirnya satu temannya ini ngambil mangga tersebut. Nah, karena temennya ini nggak mau ditawarin mangga itu, akhirnya mangga itu pun dibawa pulang oleh anak kecil satu itu kan. Nah, mereka pun pulang. Satu hari kemudian anak kecil ini sakit. Sakitnya ini secara mendadak. Jadi seperti kejang-kejang, mual, pusing. Nah, orang tuanya ini kan bingung. Ini kok secara tiba-tiba seperti ini. Dan nggak jarang pula anak ini ketika kejang-kejang ini seperti menggeram-geram. Nah, waktu itu langsunglah dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya, oleh beberapa tetangganya ini diantar, dibawa ke sana ke rumah sakit. Dan ternyata sampai di rumah sakit ini
diagnosa dari pihak rumah sakit ini mengatakan kalau anak ini sebenarnya nggak sakit, anak ini sehat. Dokter ini juga bingung, pihak rumah sakit juga bingung. Nah akhirnya anak kecil ini pun dibawa pulang karena memang nggak ada diagnosa penyakit, cuma diberi obat saja untuk penenang. Nah dibawalah anak ini pulang ke rumahnya. Nah selang 1 hari kemudian anak ini dikabarkan meninggal dunia. Nah waktu itu setelah dimakamkan, hampir 1 minggu kemudian, satu temennya yang anak kecil diajak ngambil mangga di belakang rumahnya Pak Hari ini baru bilang sama orang tua dari anak yang meninggal itu dan beberapa tetangga juga. Jadi dia ini mengakui kalau waktu itu sempat ngambil mangganya dari Pak Har menjelang maghrib itu. Nah orang tuanya, para tetangga ini yang menganggap hal itu biasa. Apa iya kok cuma ngambil mangga ini jadi meninggal? Nggak mungkin Jadi mereka ini masih menganggap biasa hal itu, padahal sudah ada desas-desus mengenai Pak Har ini seperti ada sosok besar di rumahnya Pak Har ini. Tapi warga, para tetangga ini masih menganggap biasa. Nah berjalannya hari, waktu itu Damar ini masih seringkali melihat sosok itu. Memang seringkali duduk di atap rumahnya dari Pak Har ini. Dan yang membuat Damar ini merasa ganjil dan aneh, benar-benar aneh dengan Pak Har, ini rumah kenapa kok terus-terusan dibangun, sudah selesai, lalu nggak ada sebulan, ini direnovasi lagi, dan itu terus-menerus seperti itu. Jadi itu yang membuat Damar ini merasa aneh, selain dari makhluk itu, makhluk yang sosok seperti kera itu, gendruwo. Nah, waktu itu akhirnya berjalannya waktu, ada lagi satu kejadian. Waktu itu ada satu pemuda, ini yang baru pulang malam hari ini dari nonton pertunjukan seperti pertunjukan orkes ataupun wayang. Pemuda ini jalan sendirian dan memang rumahnya ini jalan melewati kebun belakang dari rumahnya Pak Har. Dan ketika pemuda ini jalan di belakang rumahnya dari Pak Har, entah kenapa waktu itu pemuda ini ingin sekali metik satu buah mangga dari pohonnya Pak Har ini. Nah sampai pada akhirnya pemuda ini pun metik. Tak petik satu Niatnya dari pemuda ini mau metik satu dan besok ini baru bilang dengan Pak Har. Niatnya seperti itu. Dipetiklah satu mangga, dibawa pulang. Nah, 1 hari kemudian pemuda ini mengalami sakit yang misterius. Jadi waktu itu dia ini mengalami kejang-kejang, pusing, mual, dia ini menggeram-geram. Jadi penyakitnya ini aneh. Nah, langsunglah dibawa oleh keluarganya, oleh para tetangga, diantar ini ke rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit, diagnosanya ini dokter juga bingung karena nggak ada penyakit. Nah, di rumah sakit itulah warga ini akhirnya ingat dengan kejadian berbulan-bulan yang lalu tentang satu sosok anak kecil ini yang meninggal. Ini kok sama persis. Nggak ada diagnosa penyakit apapun, penyakitnya sama, mual-mual, pusing. Jadi kejang-kejang sambil menggeram-geram ini kok sama. Diagnosanya ini nggak ada penyakit apapun dengan anak kecil itu. Nah, disitulah warga ini mulai merasa benar-benar curiga dengan Pak Har dan kecurigaan itu mulai tumbuh. Nah waktu itu setelahnya pemuda ini dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah dia ini mulai membaik setelah diberi obat dari rumah sakit ini untuk penenang. Nah ketika agak membaik, dia ini sempat cerita dan bicaranya ini seperti mengigau awalnya. Jadi dia ini minta kalau mangga yang dia petik ini dikembalikan ke Pak Har, ke pohonnya. Dia minta itu, padahal mangga ini udah nggak ada. Nah waktu itu keluarga ini juga bingung. Lah kamu ini ngambil mangga kapan? Para tetangga ini kan tanya. Tapi dia ini udah nggak jawab karena menjawabnya ini dengan mengigau. Nah singkat cerita, di keesokan harinya pemuda ini pun dikabarkan meninggal dunia. Jadi semenjak meninggalnya pemuda itu, beruntun ada 3 kematian lagi yang dialami oleh warga desa di situ. Jadi totalnya ini ada 5. Nah, setelah dianalisa oleh warga dari info-info yang dikumpulkan dari beberapa warga juga, dianalisa ternyata 3 warga yang meninggal menyusul dari yang kedua sebelumnya. Ini ternyata setelah mengambil mangga dari belakang rumahnya dari Pak Har. Jadi totalnya ini ada 5 warga yang meninggal secara misterius dan nggak ada diagnosa penyakit apapun. Ini percaya nggak percaya, tapi itu terjadi. Nah waktu itu kecurigaan warga ini sudah tumbuh dengan sangat besar. Tapi warga dan para tetangga dari Pak Har ini nggak bisa membuktikan apapun. Sampai pada akhirnya kejadian itu pun berlalu begitu saja. Nah sampai pada suatu hari
ada satu momen ketika itu para warga, khususnya ibu-ibu ini mendengar kalau istrinya Pak Har, Bu Asih ini mengalami sakit. Karena memang semenjak Bu Asih ini ya bisa dikatakan jadi orang kaya mendadak, rumahnya ini bagus, punya mobil, Bu Asih ini jarang sekali keluar rumah seperti dulu. Dulu waktu ekonomi masih pas-pasan, Bu Asih ini malah sering keluar rumah, gabung dengan ibu-ibu, berkegiatan apapun. Waktu itu sama sekali enggak, sampai ada satu momen tersiar kabar seperti itu. Nah, karena ibu-ibu ini juga merasa melas dengan Bu Asih, jadi mereka ini pun bersepakat untuk ke rumahnya Bu Asih untuk tilik. Kalau bahasa Jawanya ini tilik. Tilik ini adalah menilik orang yang sakit. Mereka ini bersepakat ke sana. Nah, waktu itu mereka ke sana, dan ketika ibu-ibu ini ke sana, Pak Har ini nggak ada di rumah. Karena memang Pak Har ini semenjak bisa dikatakan orang kaya, Pak Har ini jarang sekali ada di rumah. Jadi ketika ibu-ibu ini ke sana, nggak ada Pak Har di rumah. Rumahnya ini sepi dan anak-anaknya ini udah menikah semua. Waktu itu udah nggak tinggal di sana. Jadi cuma ada Bu Asih. Nah, waktu itu mereka ke sana, ibu-ibu ini melihat, bahkan termasuk istrinya Damar juga ikut waktu itu, melihat kalau Bu Asih ini kurus sekali, wajahnya ini sangat pucat. Ya bisa dikatakan Bu Asih ini seperti mayat. Tapi Bu Asih ini masih beraktivitas. Bu Asih ini masih jalan, Bu Asih nampak ya biasa saja. Nah, waktu itu salah satu dari ibu-ibu ini pun tanya dengan Bu Asih, Bu Asih, Bu Asih ini ke rumah sakit. Bu Asih ini sakit loh, itu kurus kayak gitu, pucat. Nah, Bu Asih ini jawab, enggak apa-apa, aku ini baik-baik aja kok, sakit apanya? Wong kalian ini dengar kabar apa atau di luar? Enggak, aku ini enggak sakit, aku baik-baik aja. Memang sekarang lebih banyak di rumah aja. Oh iya Bu Asih, soalnya kabar di luar ini bilang kalau Bu Asih ini sakit. Enggak, aku cuma lagi enggak doyan makan aja, jawab Bu Asih. Nah, setelahnya ibu-ibu ini pun pulang. Nah, berjalannya waktu ada satu kejadian. Waktu itu istrinya dari Pak Har, Bu Asih ini memanggil salah satu warga. Bu Asih ini minta dipanggilkan seseorang untuk ngerokin dirinya. Jadi Bu Asih waktu itu merasa badannya ini nggak enak. Nah, warga ini langsung mengundang salah satu di situ warga yang biasa ngeroin, biasa mejet, namanya ini Mbak Imah. Mbak Imah ini dipanggil waktu itu oleh salah satu warga itu. Mbak Imah, itu Bu Asih minta dikerokin. Oh iya, Ji, saya ke sana sekarang. Mbak Imah ini ke sana, ke rumahnya Bu Asih. Nah, waktu itu Mbak Imah juga tanya dengan Bu Asih. Bu Asih ini kok kurus gini? Pucet wajahnya. Bu Asih ke rumah sakit, Bu. Periksa barangkali ada penyakit apa. Nah, Bu Asih ini menjawab waktu itu, enggak, aku ini enggak apa-apa Mbak Imah. Aku ini baik-baik aja. Wong aku masih ngurangi porsi makan aja, makanya kelihatan kurus. Nah, waktu itu akhirnya Mbak Imah ini pun ngerokin Bu Asih. Nah, ketika dikerokin, badannya ini nggak merah. Jadi seperti yang kita tahu, ketika seseorang ini dikerokin, kalau mengalami masuk angin ataupun apa, biasanya timbul ini garis merah. Waktu itu nggak ada sama sekali garis. Nah, Mbak Imah ini bilang sama Bu Asih itu, Bu, ini Bu Asih ini nggak masuk angin, wong tak kerokin ini nggak merah. Oh iya Mbak Imah, nggak apa-apa, udah diterusin aja, kata Bu Asih. Diteruskanlah aktivitas mengeroknya tersebut oleh Mbak Imah ini. Dan nggak begitu lama, ketika sedang ngerokin Bu Asih, Mbak Imah ini sempat melihat ke arah tangga yang ada di rumahnya dari Pak Har itu. Nah, ketika Mbak Imah melihat ke arah tangga, Mbak Imah ini melihat ada sosok Pak Har di situ berdiri di antara kegelapan dari tangga itu. Karena kondisinya ini selepas maghrib. Nah, waktu itu Mbak Imah ini mengamati. Mbak Imah ini tanya setelahnya dengan Bu Asih, Bu, Pak Har ini kan nggak di rumah ya? Iya, Bapak ini keluar dari kemarin. Nah, waktu itu Mbak Imah ini melihat lagi ke arah tangga. Di situ sosok Pak Har ini masih berdiri di antara kegelapan. Tapi penampilan dari Pak Har ini aneh. Pak Har ini seperti biasa, menggunakan pakaian seperti biasa, celana kain, bajunya ini baju seperti biasa, dan rambutnya ini nampak beruban. Tapi Pak Har ini nampak menunduk, dan matanya ini menatap ke arah Mbak Imah. Matanya ini yang membuat Mbak Imah ini kaget, karena perlahan mata dari Pak Har ini seperti perlahan-lahan ini menyala merah. Jadi merah ini bukan karena sakit mata, tapi merahnya merah menyala. Nah, waktu itu Mbak Imah ini benar-benar keringat dingin ini mulai keluar. Mbak Imah ini akhirnya pamit dengan Bu Asih itu, Bu, ini sudah saya kerokin ya. Ini Bu Asih nggak apa-apa, nggak masuk angin. Saya pulang dulu. Nah, waktu itu Bu Asih ini sempat tanya, loh, lah Mbak Imah ini kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Nah, sekali lagi Mbak Imah ini bilang, ini benar ya Bu, Bapak tidak di rumah. Itu barusan kok aku kayak lihat Bapak Bu di tangga.
Nah waktu itu Bu AC ini wajahnya seperti orang yang panik, seperti orang yang gelagapan dan menyembunyikan sesuatu. Mbak Ima ini cuma ngelamun aja, Bapak ini keluar dari kemarin, nggak ada siapa-siapa di rumah. Oh ya sudah Bu AC kalau gitu, saya pamit dulu. Nah Mbak Ima ini pun diberi uang oleh Bu AC. Mbak Ima ini menolak, boten usah Bu AC, terima kasih, besok-besok lagi aja, kalian ditaruh sini aja, kata Mbak Ima. Akhirnya Mbak Ima ini pun pamit pulang. Nah kejadian itu pun berlalu, dan secara otomatis setelah mengalami kejadian seperti itu, Mbak Ima ini pun akhirnya cerita ke ibu-ibu yang lain, ke para tetangganya. Nah disitulah akhirnya kecurigaan warga ini benar-benar tumbuh dengan sangat besar. Ini jangan-jangan karena Pak Hari ini juga terus-terusan merenovasi rumahnya, walaupun rumah ini masih dalam keadaan yang sangat bagus, warga ini akhirnya kecurigaannya ini tumbuh dengan besar. Pak Hari ini jangan-jangan memang melakoni satu pesugihan. Pak Hari ini melakukan pesugihan kandang bubrah, karena ciri-cirinya ini sama dengan yang warga ini tahu. Damar ini juga tahu ciri-ciri dari orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah. Ini memang rumahnya ini meski kondisinya masih bagus, ini terus-terusan direnovasi. Dan nggak jarang Damar ini melihat renovasi dari rumah Pak Hari ini celeneh. Jadi pernah tukang-tukang ini cerita, tukang yang merenovasi rumah dari Pak Hari ini sempat cerita dengan Damar waktu itu. Jadi Pak Hari ini kok kadang celeneh. Tempat-tempat yang harusnya nggak perlu direnovasi, kondisinya masih bagus, ini direnovasi. Lalu ada satu ruangan, satu kamar di rumahnya Pak Hari yang kondisinya ini udah nggak bagus tapi nggak boleh direnovasi, ataupun Pak Hari ini tidak menginginkan ruangan itu untuk direnovasi. Seperti ruangan itu ruangan untuk benar-benar nggak boleh dipegang oleh para tukang ini. Nah lalu ada lagi tangga, ini baru dipasang tangga untuk ke lantai atas. Nggak begitu lama tangga ini minta untuk dilepas lagi. Nah beberapa minggu kemudian tangga ini minta untuk dibangun lagi di situ. Nah kejadian itu terus-terusan berlanjut sampai pernah ada sesuatu yang aneh lagi. Ada satu tembok di rumahnya Pak Har, tembok sisi rumah itu minta dibongkar oleh Pak Har ini. Dibongkarlah oleh para tukang ini, dipasangi jendela. Padahal di depan dari tembok itu setelah dipasangi jendela, ini adalah tembok lagi dengan mepet. Seharusnya tempat itu, lokasi itu nggak tepat untuk dipasangi jendela karena nggak bisa melihat ke arah luar. Depannya ini tembok. Nah makanya tukang-tukang ini bingung. Ini Pak Hari ini kok orangnya seleneh dan duitnya ini kok banyak banget ya. Tempatnya nggak perlu direnovasi kok direnovasi. Itu terus-terusan terjadi. Nah jendela itu pun setelah dipasang beberapa minggu kemudian ini minta dibongkar lagi dan ditembok lagi. Tukang-tukang ini semakin menaruh curiga dengan Pak Har. Ini Pak Har ini duitnya kok banyak banget. Renovasi rumah ini kok terus-terusan. Nah sampai pada akhirnya berjalannya waktu, istri dari Pak Har yang namanya Bu AC ini mengalami sakit. Nah waktu itu karena Pak Har nggak ada di rumah, Bu AC ini minta tolong dengan para tetangganya. Bu AC ini sempat teriak-teriak, dibawalah Bu AC ini menuju ke rumah sakit. Nah ketika berada di rumah sakit, Pak Har ini bilang dengan para tetangganya yang sempat jagain dari Bu AC, ya sudah ini istriku tak bawa pulang aja, tak rawat di rumah. Nah para tetangga ini kan nggak setuju melihat kondisi Bu AC ini yang pucat, kurus, jadi seperti mayat. Para tetangga ini kan tidak mengizinkan dari Pak Har ini. Oh jangan Pak Har, jangan, kasihan Bu AC ini sedang sakit Pak. Nah akhirnya Pak Har ini pun mengizinkan. Ya wes kalau gitu. Tapi anehnya Pak Har ini nggak menunggu Bu AC. Pak Har ini pulang ke rumah. Nah di keesokan harinya Bu AC ini pun dikabarkan meninggal dunia. Nah langsunglah setelah Bu AC ini meninggal, mayatnya ini, jenazahnya langsung dibawa ke rumah, dan sampai di rumah ini langsung dimandikan, jenazah ini dirumati, setelahnya ini mulai akan dimakamkan. Nah mundur sedikit sebelum Bu AC ini meninggal, di malam harinya selepas maghrib, Damar ini sedang ada di rumah. Damar ini duduk seperti biasa di depan rumah. Jadi waktu itu dari jarak yang agak jauh, Damar ini melihat ada rombongan orang ini yang berjalan, dan semakin dekat Damar ini melihat rombongan orang ini adalah rombongan orang-orang yang mohon maaf ini pendek, seperti orang-orang cebol. Ini berjalan, jumlahnya ini cukup banyak, ada 7 orang mungkin jalan, dan mereka ini jalan ini nggak menyapa Damar, jadi jalannya ini seperti aneh dan menuju ke rumahnya dari Pak Har waktu itu. Nah karena kondisinya dari Bu AC ini baru dibawa ke rumah sakit, Damar ini kan awalnya nggak menaruh curiga.
apa ini saudara juga dari Pak Har ya, yang memang disuruh ke sini untuk nungguin rumah, tapi kok banyak banget orangnya. Nah waktu itu Damar ini bilang dengan istrinya, Bun, ini kok ada orang-orang yang masuk dari ke rumahnya Pak Har. Siapa ya yang masuk? Orangnya ini pendek-pendek kayak orang cebol itu. Loh, masa toh? Coba kamu lihat aja, kata istrinya. Akhirnya karena Damar juga merasa bertanggung jawab, Pak Har ini masih saudara dengan istrinya walaupun saudara jauh. Damar ini pun karena curiga, akhirnya dia pun jalan ke rumahnya Pak Har. Dia jalan ke sana. Orang-orang cebol ini masuk ke rumahnya dari Pak Har dan menuju ke arah dapur. Nah waktu itu Damar ini belum memanggil mereka. Damar ini cuma ngintip aja, dia mindik-mindik jalan sembari dia ini bersembunyi. Nah waktu itu Damar ini melihat kisaran 7 orang cebol ini menuju ke arah dapur, dan setelahnya mereka ini seperti memasak, seperti menyiapkan sesuatu, memasak dengan sangat besar, seolah-olah mereka ini akan mengadakan sebuah pesta yang sangat besar. Nah waktu itu Damar ini bingung di situ, ini lagi ngapain, kok seperti ini, masak seperti ini. Nah akhirnya Damar ini pun pulang ke rumahnya. Dia ini bilang dengan istrinya, sekali lagi dia ini bilang, Bun, tadi kok pada masak di belakang, kayak mau ada pesta. Nah istrinya ini juga bingung, loh lah siapa sebenarnya, nggak tahu. Ayo kamu tak ajak aja ke sana. Karena Damar ini curiga, dia ngajak istrinya ke sana lagi. Setelah mereka berdua sampai sana, di dapurnya, di pawon dari Pak Har ini nggak ada apapun. Pawon ini bersih, loh kok nggak ada apapun. Jadi karena memang rumah Pak Har ini nggak dikunci, seperti kebiasaan orang desa ini, karena saudara-saudara juga banyak di situ, jadi cuma titip rumah aja nggak dikunci. Nah akhirnya setelah mendapati hal seperti itu, Damar ini pun pulang dengan istrinya. Mereka berdua ini merasa aneh. Nah singkat ceritanya, di keesokan harinya Bu AC ini pun dikabarkan meninggal dunia itu. Nah setelah Bu AC ini jenazahnya dirumati, jenazah Bu AC ini dimandikan dan lain sebagainya, mulailah Bu AC ini akan diberangkatkan menuju ke pemakaman. Waktu itu harusnya yang mengangkat keranda jenazah dari Bu AC ini adalah pihak keluarga ataupun dari pemuda Karang Taruna ataupun Sinoman yang ada di desa itu. Tapi waktu itu yang dilihat ini memang beberapa pemuda Karang Taruna dilihat oleh Damar membawa keranda jenazahnya dari Bu AC. Nah awalnya Damar melihat itu, dan sekelebatan tiba-tiba Damar ini seperti melihat, loh kok yang bawa keranda jenazah ini orang-orang cebol yang sempat malam harinya ini dilihat oleh Damar. Nah orang-orang cebol ini membawa keranda jenazah, tapi kakinya ini seperti diberi egrang. Egrang ini seperti tongkat kayu untuk bermain anak-anak kecil di desa. Tapi waktu itu tongkat kayu ini, egrang ini seperti diikatkan ke kaki dari orang-orang cebol ini. Jadi untuk membantu mereka membawa keranda jenazah. Nah waktu itu dilihat oleh Damar, awalnya pemuda Karang Taruna. Sekelebatan ini, loh kok jadi orang-orang cebol itu. Damar ini masih terus melihat, benar-benar dibawa. Nah nggak begitu lama, orang-orang cebol ini nampak nggak kelihatan lagi, berganti dengan pemuda Karang Taruna. Loh ini kok aneh. Jadi Damar ini merasakan hal yang aneh waktu itu. Berangkatlah mereka ini untuk menuju ke pemakaman. Nah di tengah-tengah perjalanan untuk menuju ke pemakaman, ada beberapa kejadian yang dialami. Seperti ada kejadian yang menghambat dari dibawanya Bu AC ini menuju ke pemakaman jenazah dari Bu AC. Yang pertama waktu itu, ada seorang ibu-ibu ini kondisinya hamil, ini sedang berdiri di depan rumahnya ketika keranda jenazah dari Bu AC ini dibawa. Nah waktu itu tiba-tiba seorang ibu-ibu yang hamil ini tiba-tiba pingsan di situ. Nah konsentrasi dari warga ini mulai terpecah di situ. Ada yang nolong dari ibu-ibu hamil itu kok tiba-tiba pingsan, dibawalah ke dalam rumahnya. Setelahnya keranda jenazah ini mulai dibawa lagi, dan nggak begitu lama ada satu rombongan anak-anak di situ. Ada 5 anak kecil ini sedang bermain. Nah anak-anak kecil ini melihat ke arah jenazah dari Bu AC ini yang sedang dibawa oleh beberapa pemuda Karang Taruna dan beberapa warga di belakangnya. Tiba-tiba satu dari anak kecil ini pingsan. Nah konsentrasi dari para warga ini kembali terpecah. Ada yang nolong anak kecil ini, ada yang nurunin keranda. Jadi konsentrasi benar-benar terpecah. Nah akhirnya anak kecil ini pun dibawa ke rumahnya, dimasukkan ke dalam rumah. Nah keranda ini mulai dibawa lagi menuju ke pemakaman. Dan waktu itu setelah berhasil jenazah dari Bu AC ini dimakamkan, Damar ini kan penasaran dengan beberapa warga pemuda Karang Taruna ini menghampiri lagi anak kecil yang tadi pingsan dengan ibu yang sedang hamil yang tadi juga pingsan. Nah anak kecil ini ditanya oleh ibunya waktu itu, "Le kamu ini kenapa Le? Kok tiba-tiba ini kamu
pingsan gitu loh ibu, ini kaget, ini mas-masnya juga kaget. Nah, anak kecil ini mengakui waktu itu, anak kecil ini melihat yang membawa keranda jenazah dari Bu AC ini adalah sosok orang-orang cebol yang pakai kayu kakinya. Nah, Damar ini di situ kaget, kok sama? Tapi Damar ini masih diem. Setelahnya tanya dengan ibu hamil tadi yang sempat pingsan, ditanya oleh beberapa warga Damar juga, dan ternyata jawaban ibu ini sama. Yo loh mas, aku ini yo heran. Tadi awalnya aku ngelihat ini ya seperti biasa, orang-orang bawa keranda jenazah mau ke kuburan, mau ke makam. Kok tiba-tiba yang bawa keranda jenazahnya Bu AC kok kayak orang-orang kecil itu loh mas, kerdil, cebol, tapi pakai kayu. Nah, disitulah Damar ini benar-benar yakin kalau apa yang dilihatnya sejak kemarin orang cebol ini berarti memang makhluk gaib. Nah, setelah dari meninggalnya Bu AC ini, kondisi dari rumahnya Pak Hari ini masih terus-terusan ini direnovasi. Pokoknya nyeleneh renovasinya, kondisi masih bagus, tetap ini rumah direnovasi, itu terjadi terus-menerus. Lalu sedikit ada cerita dari keluarganya Pak Har. Anak-anak dari Pak Har ini kan hidupnya di luar semua, dalam artian mereka sudah menikah, mereka hidup masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Nah, ketika anak-anak Pak Har ini datang ke rumahnya Pak Har, mereka ini selalu nggak membawa anak-anak mereka ini yang masih kecil. Jadi ada satu anaknya Pak Har waktu itu main ke rumahnya Pak Har, membawa anaknya yang masih kecil. Nah, ketika mau masuk ke rumahnya Pak Har, ke rumah kakeknya itu, anak kecil ini benar-benar nggak mau. Anak kecil ini nangis, rewelnya luar biasa, dipaksa-paksa masuk, ini nggak mau ke rumah dari kakeknya itu. Nah, sampai akhirnya dibawalah anak kecil ini menuju ke rumah tetangganya, ke rumahnya Damar yang juga masih saudara di depan. Nah, ketika di rumah Damar, anaknya itu nggak rewel lagi, diem. Nah, setelah 1 jam ataupun 2 jam di rumahnya Damar, anak kecil ini dibawa lagi menuju ke rumah kakeknya, ke rumah Pak Har ke depan. Nah, waktu mau masuk di depan pintu, anak kecil ini nangis lagi, rewel lagi. Rewelnya ini bukan main, nggak mau masuk, benar-benar nggak mau masuk. Dan akhirnya anak kecil ini pun dititipin di rumah Damar, dan ayahnya pun mengunjungi Pak Har ini sendirian. Nah, kejadian ini terus-terusan berlangsung. Anak-anak dari Pak Har ini kalau ke rumahnya Pak Har ini nggak pernah bawa anak-anaknya ini yang masih kecil. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh salah satu rencang kita yang di sini kita sebut namanya dengan nama Damar, karena memang menjaga privasi dan kenyamanan masing-masing, karena memang sang pelaku pesugihan yang di sini kita sebut dengan nama Pak Har ini sampai cerita ini dibagikan sampai hari ini masih hidup dan tinggal di satu desa itu. Nah, berlepas dari semua itu, rencang semua, semoga lebih-lebih kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Jadi memang yang namanya pesugihan nggak ada faedahnya, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Berkali-kali di video saya yang berkaitan dengan pesugihan selalu saya bicarakan, selalu saya informasikan bahwa yang namanya meminta apapun, memohon apapun hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada setan, bukan kepada iblis, bukan kepada kuburan yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Jadi semoga sekali lagi kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.